Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjika dari kelas XTLM SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat laporan tentang alat-alat yang digunakan di laboratorium TLM, cara membersihkan alat dan mensterilkan alat-alat. Yang pertama, labu ukur. Fungsi labu ukur untuk menyimpankan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dalam jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Alat ini sangat cocok digunakan untuk mengukur sesuatu dengan keakuratan yang tinggi, karena di bagian leher terdapat lingkaran graduasi volume, toleransi, suhu, kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan volume sebagaimana tertera pada badan labu takar. Biasanya berwarna transparan, tetapi ada juga yang berwarna gelap. Biasanya dilengkapi dengan penutup dari bahan tahan bahan kimia seperti polietilen atau dapat juga dari gelas. Cara membersihkan atau mensterilkan labu ukur. Bersihkan pipet dan labu ukur menggunakan air sabun bersuhu hangat. Peralatan gelas ini mungkin perlu digosok dengan kuas. Bilas dengan air keran, diikuti oleh 3-4 kali bilas dengan air deionisasi. Kedua, tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat di mana kita mereaksikan bahan kimia dalam laboratorium. Cara membersihkan atau mensterilkan tabung reaksi. Mengantisipasi air kapur dengan kerannya melekat pada tabung. Pengaduk kaca dibalut kapas dibasahi larutan asam, lalu dikorokkan ke tabung. Setelah bersih baru dibilas air. 3. Gelas beker atau gelas kimia. Fungsi gelas beker, gelas piala atau dalam bahasa Inggris beker glass, atau kadangkala disebut sebagai gelas beker adalah sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang bisa digunakan dalam laboratorium. Cara membersihkan gelas beker. Jika gelas perlu digosok, gosok dengan sikat menggunakan air sabun panas atau hangat. Bilas dengan air keran, dilanjutkan oleh bilasan dengan air deionisasi, cuci dengan air sabun panas. Bilas dengan air keran, kemudian bilas 3-4 kali dengan air deionisasi, pastikan pembilasan harus bersih. Yang keempat, gelas ukur. Fungsi gelas ukur. Ada berbagai ukuran untuk gelas ukur yang bisa digunakan di laboratorium. Mulai dari 2 ml hingga 2 liter, gelas ukur adalah alat gelas kimia yang biasanya berbahan kaca. Fungsi utama gelas ukur adalah untuk mengukur volume suatu zat. Cara membersihkan atau mensterilkan gelas ukur. Jika gelas perlu digosok, gosok dengan sikat menggunakan air sabun panas atau hangat. Bilas dengan air keran, dilanjutkan oleh bilasan dengan air deionisasi. Cuci dengan air sabun panas, bilas dengan air keran, kemudian bilas 3-4 kali dengan air deionisasi, pastikan pembilasan harus bersih. Yang kelima, corong. Fungsi corong sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. 2. Sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. 3. Corong digunakan untuk memasukkan atau memindah larutan air satu tempat ke tempat lain dan digunakan pula untuk proses penyaringan setelah diberi kertas saring pada bagian atas. 4. Untuk menyaring cairan kimia dengan gravitasi. Cara membersihkan atau mensterilkan corong dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 6. Batang pengaduk.
beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan bunsin atau pemanasan spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Cara membersih atau mensterilkan kawat kasa. Simpan kawat kasa di atas pemanasan lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tersebut. 8 filter. Fungsi filler. Pipet filler digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan yang bisa disebut dengan aliquot. Filler merupakan alat untuk menyedot larutan yang dapat dipasang pada pangkal pipet ukur. Kemudian, katup exhaust berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Cara membersihkan atau mensterilkan filler. Kempeskan katup yang bersimbol A, aspirate. Sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas S, suction. Kemudian tekan katup E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. 9. Buret. Fungsi buret ala laboratorium seperti dikutip dari Wikipedia. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Ia digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang melakukan presisi seperti pada eksperimen titrasi. Cara membersihkan atau mensterilkan buret. Sebelum buret digunakan, perhatikan sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Cara membersih sebagai berikut. Mencuci buret dengan air, menambahkan sabun dalam proses mencuci, kemudian dibilas kembali dengan air. Setelah itu, bilas dengan aqueduct. Mengecek keran buret bocor atau tidak. Mengeringkan buret dengan cara dibalut dan disumbat dengan tisu. Melakukan kalibrasi pada buret selama 1 tahun sekali. Apabila di dalam buret dapat sumbatan pada ujung yang untuk melihara buret dicuci dengan melepaskan keran. Buret bisa juga direndam pada H2SO4 plus HNO3 atau didinginkan. 10. Pipa kapiler. Fungsi pipa kapiler, media yang menentukan aliran refrigeran pada sistem pendingin berukuran kecil semacam freezer, kulkas, dan lain-lain. Cara membersih atau mensterilkan pipa kapiler. Dibersihkan menggunakan larutan asam. 11. Statip. Fungsi statip menegakkan buret corong pisah, dan peralatan gelas lainnya. Cara membersihkan atau mensterilkan statip. Dibersih dengan kain bersih yang sudah dibasahi dengan air. 12. Pipet ukur. Fungsi pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang mengembung. Cara membersihkan atau mensterilkan pipet ukur. Dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 13. Pipa U. Fungsi pipa U menghubungkan tabung reaksi dan sebagai media pemindah pada proses reaksi. Cara membersih atau mensterilkan pipa U. Dibersihkan menggunakan larutan asam. 14. Plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Cara membersihkan atau mensterilkan plat tetes. Dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 15. Corong Buchner. Fungsi corong Buchner adalah sebuah peralatan laboratorium yang digunakan dalam penyaringan vakum. Ia biasanya terbuat dari porselen, namun kadangkala ada juga terbuat dari kaca plastik. Cairan yang akan disaring tumpahkan ke dalam corong dan dihisap ke dalam labu dari dasar corong yang berpori dengan pompa vakum. Cara membersih atau mensterilkan corong Buchner. Membersihkan dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan detergen dan dibilas dengan air suling. 16. Kaca Arjoli. Fungsi kaca Arjoli adalah lempeng kaca berbentuk lingkaran dan sedikit cekung digunakan oleh para ahli kimia untuk mengungkapkan cairan dan menutup beker selama percobaan. Kaca Arjoli juga dapat digunakan untuk menaruh zat padat pada saat ditimbang. Cara membersihkan atau mensterilkan kaca Arjoli. Dicuci dengan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 17. Rak tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi.
yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang merupakan tabung yang terbuat dari plastik maupun kaca yang tahan akan perubahan dari bentuk maupun tahan dari segala reaksi kimia. Cara membersihkan air bersih. Digital dicuci dengan dicuci ujung dan bagian apapun yang tersentuh dengan sabun air selama 20 detik seperti yang kamu lakukan selagi mencuci tangan. Usahakan setengah termometer dari layar, tidak terlalu basah karena dapat merusaknya. 19. Bunsen. Fungsi bunsen. Pembakaran bunsen adalah untuk pembakaran sterilasi jarum, osis atau lainnya. Pembakaran bunsen menghasilkan nyala api gas tunggal terbuka dan secara membakar gas yang mudah terdapat seperti gas alam dan bahan bakar gas cair misal propana dan butana atau campuran keduanya. Cara membersihkannya atau mensterilkannya. Spiritus apabila kotor dapat digosok dengan larutan detergen kemudian dikeringkan. 20. Cawan porselin. Fungsi cawan porselin adalah untuk mereaksi zat dalam suhu tinggi, menggabungkan kertas saring, mengurai endapan dalam gravimetri sehingga menjadi bentuk stabil. Cara membersih atau mensterilkan cawan porselin. Dicuci dengan air sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 21. Botol timbang. Fungsi botol timbang berfungsi untuk menentukan kadar air suatu zat. Selain itu, digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat hidroskopi. Saat menimbang zat cair yang bersifat mudah menguap, botol timbang harus dalam kondisi tertutup agar tidak terjadi penguapan. Cara membersihkan atau mensterilkan botol timbang. Dibersihkan menggunakan larutan asam. 22. Labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanas. Ukuran labu mulai dari 50 sampai 500 ml. Dalam laboratorium mikrobiologi, alat lab ini digunakan untuk membantu proses pembiakan mikrob. Cara membersih atau mensterilkan labu Erlenmeyer. Membersih dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan detergen dan dibilas dengan air suling. 23. Sikat pembersih. Fungsi sikat pembersih untuk membersih alat-alat gelas. Cara membersih atau mensterilkan sikat pembersih. Membersihkan dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicucikan dengan detergen dan dibilas dengan air suling. 24. Kertas indikator. Fungsi kertas indikator untuk identifikasi keasaman larutan atau zat. Cara membersih. Tidak dapat dibersihkan karena kertas indikator hanya dilakukan sekali percobaan. 25. Timbangan atau nerca. Fungsi timbangan untuk menimbang massa suatu zat. Cara membersihkan atau mensterilkan timbangan, bersihkan dengan menggunakan sikat pembersih. 26. Neraca analitik. Fungsi neraca analitik yang sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Neraca analitik sangat mudah ditemui setiap laboratorium karena fungsi dan kegunaan yang sangat penting. Cara membersih atau mensterilkan neraca analitik. Bersih dengan menggunakan sikat pembersih. 27. Centrifug. Fungsi centrifug merupakan alat yang digunakan untuk memisah organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Centrifuga adalah alat yang digunakan untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung centrifugi. Cara membersihkan centrifugi.
Buka penutup sentrifuge dan buka rotor secara perlahan dan hati-hati. Kemudian bersihkan bagian luar dalam sentrifuge dengan menggunakan pembersihan khusus, clean slot atau nitrogen. 28. Autoclave. Autoclave alat yang digunakan untuk mensterilkan peralatan perlengkapan menggunakan material untuk uap tekanan tinggi jenuh pada 121 Celcius selama sekitar 15-20 menit tergantung pada ukuran beban dan isi. Autoclave juga banyak digunakan untuk menyembuh komposit dan dalam vulkanisasi karet. Cara membersih atau mensterilkan autoclave: pastikan listrik selalu stabil guna selalu minimal aqueous, selalu kuras air pada chamber autoclave max 5 kali operasional. Pasti air dalam chamber selalu cukup, selalu kalibrasi autoclave setahun sekali. 29. Urinometer. Fungsi urinometer alat digunakan untuk mengukur berat jenis suatu larutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.